Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga, latar belakang pembukaan. Pelajaran kita satu pekan ini tetap diangkat dari kitab Yohanes. Pelajaran pertama dan kedua kita sudah memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui apa? Melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh Yohanes kekasih. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bagi pelajaran kita di pelajaran yang ketiga menjadi 3 bahagian penting. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengenalan akan firman. Lalu bagian yang kedua, kita akan membahas tentang respon manusia kepada firman. Lalu yang ketiga, kemuliaan firman di salib. Mari kita langsung masuk di bahagian yang pertama, pengenalan akan firman. Di dalam pembahagian yang pertama ini kita akan angkat dari kitab Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Namun yang kita kaji di pembahagian pertama adalah pada mulanya. Pada mulanya Injil Yohanes menyinggung Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, kalimatnya sama, artinya sama. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, yang kita lihat adalah Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman sama dengan pada mulanya Kejadian 1 ayat 1. Karena firman sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Kemudian yang kedua, firman bersama-sama dengan Allah. Yesus dan Bapa itu sangat dekat. Dan dibuat satu keterangan dalam kitab Yohanes 1 ayat 18, Yesus ada di pangkuan Bapa. Ini menunjukkan kedekatan antara Yesus dengan Bapa. Tetapi di dalam pembahasan pertama ini kita temukan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya bahwa Yesus dan Bapa itu sangat dekat. Kenapa kita sebutkan firman itu adalah Yesus? Karena ayat kedua, ketiga, dan keempat memberikan keterangan kalimat dari Yohanes 1 ayat 1 bahwa apa? Bahwa firman itu merujuk kepada ciri-ciri Yesus. Itu sebabnya kita percaya bahwa firman itu adalah Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus bersama-sama dengan Allah. Kemudian kita lihat kalimat yang seterusnya dalam Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Atau dengan kata lain, dan Yesus itu adalah Allah. Kata Allah dalam kalimat ini diambil dari kata sandang dalam bahasa Yunani, memiliki arti de yang merujuk pada satu objek atau juga kepada hal yang khusus atau tertentu, dan ini merujuk kepada Bapa. Atau firman bersama-sama dengan Bapa itu mungkin kalimat yang mungkin lebih mudah kita memahaminya, ya. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Jadi Yesus adalah Allah. Nah, bukankah Allah itu Bapa? Mengapa disebut juga Yesus adalah Allah? Kita harus ketahui bahwa Bapa dan Anak, yaitu Yesus itu sama-sama Allah. Yesus adalah bagian kedua dari pribadi kealahan. Dan firman atau Yesus adalah Allah. Karena dia juga adalah pencipta. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 2 dan 4, di sana memberikan keterangan bahwa Yesus atau firman itu adalah pencipta. Nah, sekarang firman itu menjadi manusia. Ini membuat banyak orang salah paham. Mengapa? Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, yang tidak berdosa, berbaur dengan manusia yang berdosa? Mari kita lihat bahwa arti daripada firman menjadi manusia ini diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu logos. Firman itu sama dengan logos. Logos itu sama dengan firman Allah. Jadi menurut kitab Yohanes, logos adalah Allah yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu. Garis bawahi, logos menurut kitab Yohanes, logos adalah Allah yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu, yang berinteraksi dengan manusia secara pribadi.
Mengapa bisa demikian? Bukankah tadi Allah itu oknum yang khusus dan tertuju pada Bapa? Firman dalam Yohanes 1 ayat 1 ini tidak memiliki kata sandang de, tapi a atau an. Itu menunjuk kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Nah, jadi Logos adalah hal Allah yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu, yang berinteraksi dengan manusia secara pribadi. Siapa yang berinteraksi secara pribadi? Yaitu Yesus. Apakah Roh Kudus? Bukan. Apakah Allah? Bukan. Allah Bapa? Bukan. Tapi Yesus lah yang berinteraksi. Jadi kita dapat memahami bahwa Allah datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia agar misi kealahan itu bisa terwujud. Yaitu apa? Yaitu menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Yohanes 1:14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kembali kalimat pertama mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Atau Logos itu telah menjadi manusia. Atau Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini kata diam di dalam Yohanes 1:14, kita garis bawahi di sana, dan diam di antara kita, ini menyinggung Keluaran 25 ayat 8. Mengenai apa? Mengenai kemah, bait suci, di mana Allah mengatakan kepada Musa, dikatakan ayat Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam. Kata diam dalam Keluaran 25 ayat 8 sama dengan kata diam yang ada dalam kitab Yohanes 1 ayat 14. Itu sebabnya kedua kitab ini merangkum bahwa Allah yang sama, yaitu Allah yang ada dalam perjanjian lama, dan juga Allah yang disebutkan dalam kitab Yohanes sama, diam di tengah-tengah mereka. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Respon manusia kepada firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Ini sama. Kita boleh membaca dan kita mendapatkan dari poin yang kedua ini bahwa respon manusia pada firman itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka yang percaya. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang percaya pada Logos, mereka yang percaya pada firman berlaku baik di dalam hidupnya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak menerima terang itu, yang dari Logos itu, dari firman itu, mereka berlaku jahat di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa orang yang mencintai kejahatan, yang mencintai kegelapan, adalah tidak mau menerima terang itu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan Yohanes 3 ayat 16 sampai 21, banyak orang tidak mau menerima terang itu, yaitu Yesus. Karena mereka lebih menyukai kegelapan, sebab perbuatan mereka jahat. Yang berbuat jahat membenci terang, tetapi mencintai kegelapan. Orang yang berbuat baik mencintai terang. Kemudian kita lihat bagian yang ketiga, bagian terakhir. Kemuliaan firman disalib. Kita boleh baca di dalam kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Mengapa disebutkan salib itu sebagai kemuliaan bagi firman atau bagi Tuhan Yesus atau bagi Logos itu? Karena melalui salib ada pemulihan, ada keselamatan. Kepada siapa? Kepada mereka yang mau menerima terang itu. Kalau kita kaji secara manusia, salib adalah merupakan hal yang keji dan tidak layak disebutkan kemuliaan di salib. Tetapi oleh karena melalui salib, Yesus dapat mengalahkan kematian. Dia menang dan dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan penebusan bagi semua orang-orang yang datang kepada terang itu, kepada firman itu. Dan orang-orang yang datang kepada firman itu akan mendapatkan keselamatan. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, latar belakang pembukaan memberikan pemahaman bahwa Yesus adalah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia.
mati di salib, supaya mereka yang mencintai dan percaya kepada terangnya memperoleh hidup yang kekal. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketiga. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.